Bang Ya, saya senang dengan Bang Holi ya. Bang Holi ini masih menggunakan akal sehat untuk berdialog atau diskusi lintas agama ini. Sehingga apa? Orang-orang yang seperti ini insya Allah akan lebih mudah menerima kebenaran. Ya, jadi untuk Bang Salomo juga harus jelas datanya Bang gitu. Karena dengan data yang tidak bisa dibantah, nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke, itu aja. Silakan Bang. Nanti saya ada beberapa pertanyaan juga kalau masih bertahan di sini. Ya silakan Bang Holi. Oke, Bang Salomo, ayo. Saya pikir sih tidak cantik lah kalau kamu membandingkan saya sama Holi. Holi juga saya tidak tahu siapa kan. Ya saya, Holi ya Holi begitu. Prinsipnya saya sudah berbicara, saya sudah menjelaskan kepada semua soal pertanyaan dia bahwa proses saudara saya itu seperti itu. Masalah kalian percaya atau tidak, ya memang itu keputusan di tangan kalian dan memang kita tidak bisa paksakan. Yang penting saya sudah menyampaikan, meluruskan seperti inilah ajaran yang saya pahami. Kalau di kompor yang tidak akan selesai masalahnya memang menjadi suatu polemik kan. Masing-masing juga punya iman masing-masing, tidak bisa dirubah kecuali Maha Kuasa yang Maha Tinggi yang bisa membolak-balik isi hati manusia. Itu saja sih mau saya sampaikan. Oke, semuanya selamat malam ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bang Hos. Ya. Oke. Sedikit menanggapi tadi apa yang dikatakan Bang Zuma secara logika perspektif dari nalar berpikir Anda saya rasa cukup baik gitu kan, dan memang saya tidak bisa pungkiri dari pribadi saya sendiri, ini bukan untuk general ya, dari pribadi saya sendiri mengakui bahwa apa yang dikatakan Bang Zuma itu benar ya, dan walaupun menurut saya dalam apa dari penginjilan yang saya terima itu memang banyak terdapat dari beberapa revisi yang dari perubahan zaman ke zaman tentang Alkitab itu. Bentar Bang Tony, bentar. Yes. Sebentar. Saya juga tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan, yang itu tidak bisa dipungkiri dari saya pribadi sendiri yang mengimani itu, dan itu hak prerogatif saya sebagai seorang manusia, ya kan? Oke, saya berpikir dari apa yang diajarkan Islam, yang dikatakan Bang Zuma tadi, nalar berpikir secara logis itu memang betul. Saya akui betul. Walaupun kita dalam Kristiani, dalam Kristiani jiwa saya itu tidak bisa dibantah gitu loh, dan tidak ada dalil yang bisa membantah apa yang dikatakan Bang Zuma. Saya akui dari pribadi saya sendiri, walaupun teman-teman Kristen yang lain itu bisa membantah dengan argumen dan narasi masing-masing, logika masing-masing, tapi dari logika cara berpikir saya sendiri mengatakan, pribadi saya sendiri ya, saya garis bawahi pribadi saya sendiri sebagai saya seorang Katolik, saya mengakui apa yang disampaikan Bang Zuma itu benar menurut saya. Terima kasih Bang Os. Izin saya pamit dulu, saya ada Masya Allah. Makasih Bung, makasih. Bang Holi, besok main lagi ya. Sehat selalu. Siap. Saya ada ibadah sama teman-teman dulu ya. Terima kasih. Iya, oke. Itu udah saya fallback ya, Bang Holi ya. Siap. Salam semua. Alaihi salam. Bang Tony, selamat malam Bang Tony. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma, host. Iya, malam. Perkenalkan, saya Tony Siagian, sarjana hukum internasional. Saya Oten Pak. Wah, iya. Tapi saya baru masuk sebentar dan saya nggak mengikuti semuanya. Saya juga nggak bisa lama-lama ya Pak. Besok mau kerja. Iya, Pak saya Juma, juga nggak lama lagi pamit. Iya, gimana? Tadi Pak Juma berkata dasar dalil dari dosa warisan itu ada di Roma 5:15 Pak. Di situ tertulis karena dosa satu orang seluruh
Roma 5 ayat 5 ya Pak. Iya, tahu. 15. Ya, dia bilang gini. Sebab karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Dalilnya gini, Bapak kan tadi nanya juga. Bagaimana mungkin Yesus itu menjadi korban? Bapak pernah belajar tentang kromosom XY pada tubuh manusia ketika waktu SMA SMP? Iya, Saya pernah. pakai teori begini. Dulu Silakan. pakai teori ya. Dulu ketika Adam Iya, Pak, diciptakan, silakan. ketika Adam diciptakan sama Allah, Adam diciptakan dengan sempurna. Jadi tiap manusia itu memiliki, laki-laki itu memiliki kromosom X dan kromosom Y. Wanita itu memiliki kromosom X dan kromosom X. Gen laki-laki itu hanya diturunkan dari ayah. Jadi ketika Adam melakukan dosa, dosa itu menyangkut sama dia. Pass down through generation. Disalurkan dari generasi, dari Adam, Habel, Set sampai ke bawah. Itu terus dialirkan dari gen Z-nya, dari gen Y-nya Adam, Pak. Jadi bagaimana waktu zaman dulu ketika melakukan persembahan terhadap hewan, persembahan terhadap Allah, pengorbanan, itu haruslah hewan yang tiada bercacat, tiada bertitik, murni dan sempurna. Untuk menembus banyak orang, kromosom Y pada Adam harus tidak diturunkan kepada manusia. Itulah sebabnya Yesus itu harus dikorbankan. Karena dia itu tidak memiliki gen Y, kromosom Y yang turun dari Adam. Dia itu dari Allah. Dan gen kromosom Y itu tidak ada pada Maria. Maka Yesus itu adalah korban yang sempurna. Karena dia tidak menurunkan dosa turunan yang diperbuat oleh Adam. Tadi apa Salomo itu bercerita bahwa Yesus itu adalah roh, bukan. Komponen penyusun manusia itu ada 3, Pak. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Yesus dikorbankan, sacrifice at the crucifixion, pengaliban, itu yang dikorbankan adalah tubuhnya. Jiwanya kembali ke sisi Allah. Di surah An-Nisa juga tertulis seperti itu. Sekian dari saya, Bang Juma. Ada yang mau dibantah? Oke, baik. Terima kasih. Salam kenal, Bang. Jadi gini, Anda boleh beranalogika seperti itu. Sangat boleh. Tetapi saya hanya ingin kemudian alam sadar saudara, akal yang ada di kepala saudara itu kembali kepada data di dalam Kejadian 1 nomor 26 untuk kemudian meneliti dengan sederhana. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Dalam pisau bedah akademi yang kemudian diajarkan tentang konsep doktrin dan dogma, itu jelas sekali bahwa manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu poin pertama. Lalu bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha pencipta ini bisa dikatakan serupa dengan Adam kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Maka supaya dia serupa, harus Adam makan buah ilmu pengetahuan. Yang pertama, mohon supaya logika Anda jalan. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan mengatakan serupa dengan Adam kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, sementara Tuhan tahu baik dan buruk? Jadi tidak ada. Sabar. Sabar. Itu poin pertama. Yang kedua,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di atas bumi. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa menguasai bumi ini kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sebelum Anda tapi, yang diwariskan oleh Adam di dalam Kejadian 1 nomor 26 ini itu bukan dosa, tetapi yang diwariskan oleh Adam adalah bumi ini, alam semesta ini yang diwariskan kepada keturunannya. Kenapa? Karena Adam dicipta oleh Tuhan untuk mengisi bumi, keturunannya diwariskan kemudian sampai hari ini. Adam sama sekali tidak pernah mewariskan dosa. Di mana Adam mewariskan bumi? Kejadian 1 nomor 26. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mimbar gereja, dan tidak ditemukan datanya. Silakan Anda bantah 3 poin ini. Satu-satu boleh Pak. Silakan. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama, Tuhan menjadikan manusia segambar dengan dirinya. Tuhan maha mengetahui. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, bagaimana mungkin kemudian bisa dikatakan serupa dengan Tuhan yang maha tahu? Silakan. Gini, ketika Allah menciptakan manusia, dia kan maha tahu Adam. Apakah kira-kira dia di kemudian hari tidak tahu bahwa Adam akan melakukan kesalahan? Menurut Bang Juma gimana? Allah kan maha tahu. Betul. Apakah dia tidak tahu di kemudian hari Adam akan melakukan banyak kesalahan-kesalahan? Betul. Tahu. Nah, dia sebenarnya tahu ya. Yes. Tapi dia tetap menciptakan Adam. Karena apa? Karena cintanya terhadap Adam itu lebih besar daripada kesalahan yang akan dia perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Abang bilang, bagaimana mungkin Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Al-Quran juga menulis loh bahwa penciptaan itu segambar dengan Allah. Kalau tidak salah, Allah surtihi ya. Apa? Dalam Quran, apa bahasa Arabnya segambar surtihi ya Pak? Ya lanjut aja dulu Bang. Nah, yang kedua tadi apa Pak? Ya, jadi saudara belum membantah yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin kemudian Adam bisa berkuasa terhadap ikan, terhadap burung, terhadap ternak, terhadap segala bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa menjinakkan buaya, Adam bisa menjinakkan harimau, Adam bisa menjinakkan binatang-binatang buas kalau tidak mengetahui baik dan buruk. Yang ada dia yang dihabisin. Belum juga beranak cucu yang banyak, keturunannya akan habis. Kenapa? Dia dibasmi oleh binatang-binatang buas yang ada di zaman purbakala. Jadi itu tidak logika Pak. Poin pertama Anda tidak membantah, poin kedua Anda gagal. Saya pastikan itu. Silakan Anda bantah poin kedua. Poin kedua Bapak bertanya, bagaimana bisa Adam kalau tidak mengetahui hal yang baik dan yang buruk, dia akan dibantai sama hewan-hewan ya? Mungkin amanah yang diberikan oleh Tuhan sebagai pemimpin di atas muka bumi bisa menjadikan berkuasa dirinya terhadap hewan-hewan buas kalau dia tidak tahu baik dan buruk. Bagaimana ceritanya Pak? Silakan. Nanti kalau dia tidak tahu baik dan buruk, buaya itu disangkanya mainan. Dia jalan sama bininya, lihat buaya buas, lihat harimau buas, didatanginya, dikiranya itu adalah buah zaitun. Mampuslah dia Pak, nggak jadi beranak cucu. Gagal nubuatan Kejadian 1 nomor 26. Jadi saya katakan poin pertama, poin kedua Anda gagal. Lebih-lebih poin ketiga nantinya. Silakan. Silakan Pak. Manusia menjadi penguasa harus tahu baik dan yang buruk ya Pak. Kalau menurut Bapak punya, begitu ada makan buah pengetahuan, baru dia sadar kalau dirinya telanjang. Parahnya dia tuh Pak.
telanjang pun dirinya dia nggak sadar. Karena tidak makan buah ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa berkuasa terhadap binatang buas, bisa menundukkan alam ini, kalau telanjang aja dia nggak sadar. Oh gini, ketika lagi di Taman Eden, Silakan. manusia itu tidak memikirkan tentang seks. Mereka itu ketika melihat pasangannya telanjang pun, mereka tidak ada nafsu di situ. Kalau di Taman Eden. Yang kedua, kalau Bapak nanya, pengetahuan baik dan buruk itu sama ya dengan pengetahuan tentang mempertahankan diri, bertahan hidup. Tentang pengetahuan baik dan buruk itu mengenai tentang dia dengan Allah, bukan tentang bertahan hidup, survival. Bagaimana Adam tidak bisa bertahan kalau seandainya ada buaya yang membunuh dia? Dia kan belajar tentang kalau baik dan buruk di sini itu hanya masalah iman, bukan masalah bertahan hidup. Gimana? Bang Juma mau menyanggah? Silakan. Bung, dalilnya sangat jelas di dalam kitab yang Anda pegang, Kejadian 1 nomor 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa Tuhan itu adalah esensi yang maha tahu, yang maha kuasa. Sementara ketika dia ingin menciptakan manusia serupa dengan dia, minimal makhluk ini yang serupa dengan dia ini maha bisa mengetahui, bukan maha, tapi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Karena dia segambar dengan Tuhan. Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhan itu tidak tahu baik dan buruk. Sementara misi penciptaan Adam serupa dengan Tuhan menurut konsep tradisi Kristen. Maka Adam pun harus tahu baik dan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, Adam dicipta untuk berkuasa terhadap apapun di atas muka bumi ini. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa berkuasa kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Mengetahui dirinya telanjang aja dia nggak tahu. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan di dalam Taman Eden itu tidak ada syahwat. Bapak, Kejadian 2 nomor 18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Data selanjutnya apa? Beranak cuculah yang banyak. Itu perintahnya di mana? Pada saat Adam masih di Eden, perintahnya datang, beranak cuculah yang banyak. Kemudian Adam diberi kelamin, Hawa diberi kelamin. Dia mau ngapain kelamin itu, Pak? Layaknya seperti kambing. Mereka tidak berakal, tapi mereka bisa membuat anak. Apakah Adam akan mengalami hal yang lama? Yes. Ketika mereka tidak tahu baik dan buruk, dia tidak ubahnya seperti hewan. Apakah kita mau seperti itu? Kita akan bahwa hewan juga makan itu sama saja, tidak adabnya. Tapi kami manusia umat Islam tidak mau disamakan dengan hewan. Nah, lalu bagaimana mungkin kemudian Adam ini bisa menguasai alam semesta? Dia mewariskan bumi ini, Pak, kepada keturunannya. Dia tidak mewariskan dosa. Bukan dosa yang ya, silakan. Kejadian 1:28 kan, Allah berkata ke mereka, memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah ada bertambah banyak. Ya, begitu Pak. Di sini kan dibilang penuhilah bumi, bukan penuhilah Taman Eden. Ini penuhilah bumi, bukan penuhi Taman Eden. Jadi mereka tidak boleh beranak cucu di Taman Eden. Penuhilah bumi katanya, bukan penuhilah Taman Eden dan taklukkanlah itu. Gimana menurut Bapak? Justru karena ini, Pak, Kejadian 1 nomor 26. Dia dicipta untuk menguasai bumi, bukan menguasai Gan Eden. Ya. Karena dia harus turun ke bumi, maka wajib hukumnya dia tahu baik dan buruk. Ya. Bagaimana cara dia tahu baik dan buruk? Dia harus makan buah pengetahuan. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan menjadi pemimpin di atas muka bumi terhadap semua makhluk, sementara dia tidak tahu baik dan buruk?
Bagaimana caranya dia menguasai bumi? Dia nggak tahu baik dan buruk, Pak. Anda diperintahkan pergi perang. Anda diperintahkan ikutlah di medan perang, tapi Anda tidak dikasih senjata. Ini apa namanya ini? Adam diminta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, menguasai segala makhluk yang di udara, yang di darat, dan di laut. Tapi tidak dikasih akal. Gimana ceritanya? Yang ada ketika dia di bumi, dia yang dikuasai sama cicak. Gitu loh, Pak. Analogi yang bagus. Tapi gini, baik dan buruk itu masalah iman, Pak. Masalah kebenaran. Masalah kebenaran. Kalau yang Bapak bilang perang itu masalah bertahan hidup, survival. Ilmu itu, kan ada ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan. Ada ilmu sosiologi, ada psikologi, ada ilmu perang. Kenapa baik dan buruk itu ditarik ke semua cabang ilmu? Psikologi hukum, maksud saya tentang psikologi kedokteran. Kan banyak cabang ilmu. Baik dan buruk itu masalah keimanan, kebenaran. Maka carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia konsepnya kebenaran. Baik dan buruk itu mengenai iman, bukan bertahan itu. Ya, Oke, itu analogi Anda. Sekarang begini, Bu. Sebelum Adam makan buah, apakah dia sadar kalau dirinya telanjang? tidak. Nah, dia nggak sadar. Jadi bagaimana mungkin tanpa makan buah ilmu pengetahuan bisa menjadi dokter? Sedangkan telanjang aja dia nggak sadar. Bagaimana mereka bisa tahu hukum, ilmu hukum? Bagaimana dia bisa tahu ilmu pemerintahan? Gimana caranya bisa membuat HP, membuat dunia ini menjadi serba digital? Kalau telanjang aja dia nggak sadar. Sekarang kita tanya kepada Bapak, apakah kambing itu sadar kalau dia telanjang? Tidak, karena dia tidak berakal. Karena dia tidak berakal. Adam kenapa nggak tahu baik dan kenapa nggak tahu dirinya telanjang? Karena dia tidak punya nafsu waktu di situ. Karena kalau nanti Bapak, tunggu. Ya. Anda kalau berdebat dengan saya itu harus pakai logikanya, itu harus kena kepada data. Di sana Adam sudah diperintahkan makan sesukamu. Makan yang kau suka. Tapi satu, jangan kau makan. Jangan kau dekati pohon. Artinya di situ sudah ada nafsu, Pak. Tapi kok dia nggak tahu dirinya telanjang? Sama seperti kambing, Pak. Sama seperti kambing. Dia tidak sadar dirinya telanjang, tapi dia punya nafsu makan. Sekambing-kambingnya kambing, dia masih makan, Pak. Gitu. Ya, silakan. ada yang lebih kambing daripada kambing. Maksudnya gini, Yesus itu berkata bahwa di surga itu kelak tidak ada kawin mengawin. Kalau abang nanya, kenapa dia punya nafsu untuk makan? Lah dia kan dipengaruhi sama ular di cerita itu. Ular yang mempengaruhi dia. Makan itu. Sebelum ada ular kan perintahnya makanlah semuanya. Berarti Tuhan mempengaruhi untuk makan yang lain. Dan ada makan. Kan kecuali. Ya makan semua itu. Ya. Nah, celakanya ketika kita kembali ke dalam Kejadian 1 nomor 26. Bagaimana bisa dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan kalau Adam telanjang pun dia nggak sadar, dia nggak tahu. Apanya yang serupa dengan Tuhan kalau begitu? Rupanya. Jadi nggak ada itu, Bang. Jadi satu-satunya upaya kemudian agar manusia itu bisa sama seperti Tuhan dalam arti kata konsep Kristen, dia harus tahu baik dan buruk. Bagaimana caranya tahu baik dan buruk? Makan buah ilmu pengetahuan. Karena itu adalah satu perangkat dengan keberadaan Adam yang harus serupa dengan Tuhan, maka itu bukan dosa. Itu hanya pelanggaran. Yang mana pelanggaran itu kemudian diampuni oleh Tuhan. Kejadian 5. Adam diberkati, keturunannya diberkati, maka pupuslah sudah dosa waris itu. Pupus dosa waris, Yesus juga pupus mati di salib. Memberkati, ya. Gimana tadi, Pak?
Adam diberkati, Pak, keturunannya diberkatin. Berarti tidak ada dosa. Yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah ular. Yang dikutuk adalah tanah. Bukan Adam, bukan. Kan? Jadi tidak ada dosa waris. Yang diwariskan oleh Adam adalah bumi. Untuk cucunya bercocok tanam. Kemudian bumi, Pak, bumi. Untuk kemudian diwariskan ke kita dari nenek kita Adam, itu bumi ini yang diwariskan ke kita. Bukan dosa. Bukan dosa. Bukan dosa. Jadi tidak perlu ada penebusan di atas tiang salib. Kalau ada dosa, maka Tuhan memberikan solusi, bertaubat. Yehezkiel 18 yang saya uraikan tadi. Itu jelas itu. Kalaupun ada dosa, ada dosa, maka Tuhan memberikan solusi, memberikan kurban hewan. Udah selesai. Allah itu memberkatinya, bukan memberikan tobatnya. Penebusan bukan. Berkat sama penebusan itu dua kata-kata yang berbeda loh, Pak. Bagaimana mungkin ada orang diberkati sama Tuhan, di sisi lain dosanya tidak diampuni? Penebusan dosa yang dilakukan sama Yesus. Kalau pemberkatan, memberkati. Dosa apa? Dosa apa, Pak, yang dihapuskan oleh Yesus di atas tiang salib? Dosa apa? Roma 5:15. Nah, itu fitnah. Itu fitnah Paulus kepada Adam. Enggak fitnah itu. Lah, kalau bukan fitnah, di mana Adam itu mewariskan dosa? Di mana? Hah? Di mana, Pak? Di mana Adam itu mewarisi dosa ketika dikasih away, Pak. Begini. Ya, silakan. Ya, silakan. Bang Jum aja dulu. Kejadian 3 nomor 13. Tunggu, pelan-pelan. Kejadian 3 nomor 13. Hawa makan buah itu karena iblis. 1 Yohanes 3 nomor 8. Iblislah yang menyebabkan. Tunggu, Pak. Jangan cepat-cepat. 1 Yohanes 3 nomor 8. Iblislah yang menyebabkan dosa. Tapi giliran Paulus, Roma 5 nomor 12, di sana 15. Jelas sekali. Roma 5 ayat 15. 12, Pak. Oh, kita coba buka ya. Iya, silakan. Ya. Paulus dengan tegas mengatakan penyebab dosa itu adalah Adam. Ini fitnah. Kejadian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa dan ya, itu siapa satu orang itu? Adam. Nah, fitnah. Itu fitnah Paulus terhadap Nabi Adam. Kejadian 3:13, 1 Yohanes 3 nomor 8, penyebab dosa itu adalah iblis. Bukan Adam. Adam korban. Jadi kalau ada penebusan dosa di atas tiang salib, itu penebusan dosanya iblis, bukan dosanya Adam. Begini, boleh kebenaran? Silakan. Perjanjian baru itu, Pak, ditulis untuk menggenapi perjanjian lama. Jadi karena tidak tertulis di perjanjian lama, dia digenapi sama perjanjian baru. Karena aku datang bukan untuk membatalkan, namun untuk menggenapi. Hal yang kosong di perjanjian lama itu diisi sama perjanjian baru, tidak dibatalkan ya. Nah, sekarang kalau dikatakan di perjanjian lama itu penyebab dosa adalah iblis, begitu digenapi, kenapa penyebab dosa adalah Adam? Gimana? Di perjanjian lama, kejadian 3 nomor 13, penyebab dosa itu adalah iblis. Di perjanjian baru, Roma 5:12, penyebab dosa itu adalah Adam. Yang benar yang mana? Iblis apa Adam? Ular itu dosanya karena menghasut. Sama seperti Hawa. Adam itu dosanya karena melanggar, kena hasut. Mereka jadi berentetan kenanya. Nah, terus ketika kemudian dia mendapatkan bujukan iblis, penyebab dia jatuh ke dalam dosa siapa, Pak? Iblis atau Adam? Gimana, Pak? Gimana ulang? Penyebab manusia jatuh ke dalam dosa iblis atau Adam? Karena perbuatan Adam, Pak. Oleh karena tipuan
Iblis ular. Iblis. Iya. Iya. Berarti penyebab dosa adalah Gitu ya teorinya ya. loh iya dong Pak. Oh iya. Bagaimana ceritanya Anda bisa melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi korban penyesatan? Anda korban tipuan. Anda ditipu oleh iblis. Anda ditipu oleh rentenir. Yang ditangkap Anda, bukan rentenirnya. Anda yang korban. Kenapa Anda yang ditangkap? Begini, dalam hukum pidana itu ada namanya dalneming, penyertaan. Siapa yang menjadi otak pelaku tidak membuat kaki tangannya lepas dari tindak pidana. Nah, otak pelakunya di sini siapa, Pak? Ular. Nah, kenapa Yang pula melakukan- Adam yang korban, betul? Pas ini boleh pakai dalil hukum pidana atau nggak boleh? Atau harus- Silakan Anda pakai hukum pidana bahwa orang yang diperkosa itu yang ditangkap, yang memperkosanya bebas. Silakan. Boleh ya pakai dalil hukum pidana karena itu ranah saya. Silakan. Dengan ranah apapun akan saya layani. Silakan. Mau Bang, ranah cuma langit bisa. tingkat ke-7 juga bisa. Silakan. Bang Juma bisa ngikutin? Boleh. Mau Anda mau bahas materi apapun untuk menjadi pelampung, boleh. Silakan. Pasal 56 KUH pidana. Aduh, Iya. ini canggih Pak kalau pakai hukum pidana, Pak. Enggak apa-apa. Nggak apa ya? Iya. Boleh ya? Boleh. Bang Suma dilawan. Boleh, Pak. Silakan. Saya predikat kumlot loh, Pak. Jadi nggak ngantuk. Saya nggak peduli. Bapak mau malaikat yang hukum dari belajar hukum di surga pun. Iya, silakan Pak. Saya senang sama orang pintar. Silakan. Begini. Aduh, Iya. macam mana? Kalau pasal 56 KUH pidana itu ada kategorinya. Membantu pasal 55. Aduh, gimana ya? Janganlah pakai hukum pidana. Nanti Loh, Bapak Anda belajar. Kok jadi Anda yang bingung sendiri? Anda mau pakai apa? KUHP pasal Ya. kelima, Undang-Undang Pasal KUHP 55. pidana. Pasal Silakan. 55. Silakan Anda gunakan. Dalam Ya. pidana itu ada otak pelaku, ada yang melakukan perbuatan, ada yang membantu. Aktor utama memiliki pasal 55 ya, membantu melakukan, memberi fasilitas, itu sama-sama dipidana, sama-sama dihukum. Jadi ketika ular mempengaruhi Adam, ular otak pelakunya tidak menghilangkan kesalahan Adam, karena perintahnya sepertama, jangan kau makan. Tiga komponen pembentuk manusia, Bang ya. Yang pertama itu tubuh, Oke. yang kedua itu jiwa, yang ketiga itu roh. Iya. Oke. Tubuh itu akan mati, akan hancur dalam tanah. Itu udah sama. Yang kedua, Silakan. roh. Yang roh itu, roh Allah itu akan kembali sama dia. Iya. Dan yang terakhir yang jiwa akan kemana? Iya. Kembali ke pasal, Pak. Kembali ke pasal dulu, Pak. Jiwa itu akan dihakimi. Bahwa Kembali tiap kembali ke orang pasal. ini berdasarkan perbuatannya. Oke. Kita kembali ke pasal, Pak. Ketika kita berbicara mengenai pasal 338 KUHP yang terkait tentang kejahatan terhadap kematian, itu kena kepada Adam alaihissalam. Kan dikatakan, kalau kamu makan hari itu juga kau akan mati. Betul kan? Seperti itu? Nah, sekarang permasalahannya, apakah Adam alaihissalam ini berkongko-kongko dengan ular untuk menyesatkan Hawa atau korban yang lain? Kan tidak. Seperti yang Anda kenakan pasal 55 ini. 55 junto 56. Iya, 56 juga bisa, ayat 1, ayat 2 juga bisa. Apakah kemudian Adam ikut berkongkoh untuk menyesatkan manusia? Kan tidak. Dia murni korban, Pak. Bapak, Iya. dia murni korban. Dia ini murni korban tipuan. Bagaimana mungkin kemudian korban tipuan yang dipenjara, penipunya yang lolos? Barang buktinya ada. Lu kok jadi pidana sih? Aduh. Barang bukti ada. Mereka buahnya makan. itu. Iya, mereka makan. Tapi itu akibat ketipu. Tetap kena. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan orang yang diracun karena ditipu ini adalah es krim, mereka diracun, kemudian mereka yang dipenjara? Ini hukum apa? Gak bisa. Ini korban, Pak. Ini korban. Orang diracun sama penipu, Anda katakan
dia tetap kena. Kena apa dia? Dia korban dalam hal ini. Dia bukan korban, Pak, dia pelaku. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan korban tipuan adalah pelaku penipu? Anda belajar hukum di mana? Begini, Apakah korban tipuan itu adalah penipu? Ayo Pak. Anda cum laude katanya tadi. Anda S berapa di hukum? masih S1, strata 1. Belum berarti Pak, belum. Ya. Iya, saya sekarang lagi belajar menyelesaikan studi saya S4 jurusan bahasa daerah. Jadi nggak usah tenang aja kalau dengan saya. Pak, Iya. kita 23.30 saya off ya, karena Boleh, besok saya- kerja. Siap, saya juga mau kerja. Iya. Iya. Begini. Berapa menit lagi Bang? Udah 6 menit lagi. 5. 5 menit lagi. Bunyi meong aja kalau gitu. Meong. Begini. Iya, lanjut. Dasar hukum yang ditaruh terhadap ular, Adam sama Hawa itu tidaklah sama. Ada dalam hukum itu namanya saksi mahkota. Mereka Ya. menjadi, aduh, kalau hukum semua gimana ya? Nggak apa-apa Pak. Bagaimana kemudian Anda menerapkan ilmu Anda terhadap korban yang diracun, di mana semua yang dipenjara keturunan daripada orang yang diracun ini. Hebat itu hukumnya tuh. Undang-undang yang harus ditegakkan itu Pak. Posisinya seperti Keren apa? itu Pak. Keren. Bisa jabatan posisi. Ada orang yang diracun menjadi korban. Dia yang kemudian beserta keturunannya ketangkap semua, bahkan yang belum lahir sekalipun ditangkapin semuanya. Padahal mereka adalah korban tipuan. Ini hukum apa yang Anda ingin bawa ke sini? Kalau itu pernah kejadiannya di Kalimantan. Jadi waktu kasus pembegalan, ini bentuk konkretnya. Biar itu Iya, pembegalan, dia itu 2 orang pemuda dibegal di jembatan. Jadi ketika dibegal, ini konkret ya, fakta hukumnya ada, kejadian hukumnya ada. Ketika dibegal, si salah yang duduk yang lagi tegak itu dia minta HP, terus dikasih. Terus yang lagi duduk di atas jembatan itu bisa melawan. Ketika dia melakukan bela diri, ternyata si yang diduga pelaku itu mati, satu melarikan diri. Ternyata berdasarkan itu rekonstruksi ulang, polisi mengambil kesimpulan bahwa anak laki-laki itu melakukan 338 pembunuhan secara 338 dan dia di penjara. Maka waktu itu heboh. Maka dibilang sama polisi, bilang jangan keluar malam, jangan melakukan bela diri. Memang itu kalau bicara tentang hukum. Ketika dia pernah terkurang, menurut paham penyidik, dia bersalah. Iya. Kalau bisa menempatkan dasar hukum sama ular, Adam sama Hawa sama, ya nggak boleh loh. Bang, Ya memang nggak boleh bisa, Pak. Karena di situ bisa saya luruskan itu, Bang? Bisa saya luruskan? di situ ada korban. Iya, silakan. Silakan. Bang Jumas, selamat bertemu kembali Bang Juma. Tapi tampaknya saya pengen, mari kita kupas logika Anda pada bagian Adam dan Hawa tidak mengetahui baik dan buruk. Allah yang menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Allah dan lain sebagainya yang Anda kupas tadi, perihal juga dengan dosa turunan. Coba ulangi statement Anda. Mari kita kupas sama-sama. Bukannya saudara sudah mendengarkan tadi? Tanggapi aja langsung. Iya, silakan. Begini Bang Juma, jadi kalau misalnya Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Dia, dengan Allah, artinya bahwa manusia itu sudah kita harus paham tentang konsep manusia juga di situ kan. Ini kemudian berimbas kepada baik dan buruk, mengetahui dia telanjang atau tidak. Berkuasa atas segala makhluk ciptaan lainnya, termasuk juga dengan contoh-contoh yang Bung gunakan. Begini Bung, ini kita bahas dari apa? Coba saya bawa dari filsafat. Mungkin Bung Juma sudah pernah dengar. Jadi secara filsafat manusia
manusia itu, ya, walaupun ini tidak tercatat misalnya dalam Alkitab, ya mungkin Allah tidak mau saja itu tertulis dalam Alkitab, karena memang ya sejatinya manusia itu dia memiliki intelijensi, memampui akal pikiran. Dari situ ada kehendak. Jadi saya ulang Ibu, objek dari kehendak adalah melulu pada kebaikan. Makanya orang ketika bersalah, ia dituntut untuk bertanggung jawab. Oke? Itu pertama. Maka dari situ kemudian ketika Adam dan Hawa, yang Hawa memberikan buah itu juga kepada Adam, kan sudah diperintahkan sebelumnya, semua yang ada di taman ini boleh engkau makan. Buah yang ada di taman ini boleh kau makan, kecuali buah pohon yang satu itu yang ada di tengah-tengah taman itu. Artinya apa? Allah sudah tahu bahwa manusia ini, ya, dia akan membawakan dirinya sesuai dengan eksistensinya secara filsafat. Tapi pada kenyataannya, si manusia, katakanlah Adam dan Hawa ini, Kencengin dikit anonim suaranya. Pada kenyataannya, Gitu. Adam dan Hawa ini kan melanggar kan. Jadi dari situ dia dapat dituntut tanggung jawab. Kalau misalnya Anda masuk ke logika seorang yang tidak bersalah, baik tidak tahu baik dan buruk, tidak dapat dituntut bersalah, dia kan sudah tahu kan kehendak merujuk pada kebaikan. Lalu bagaimana dong dengan itu? Dia dituntut tanggung jawab dari situ, karena memang ya secara manusiawi orang dituntut untuk menggunakan kehendaknya itu kepada hal-hal yang baik. Maka ketika digunakan pada hal-hal yang buruk, ia tetap dituntut untuk bertanggung jawab. Bagaimana Bung Cuma? Oke, baik, makasih. Bang Chandra, saya harus offline dulu. Iya, terima kasih Bang Dani. Sampai jumpa lagi di kesempatan Satu yang kata terakhir, kalimat terakhir boleh? silakan. Kau dapat membungkam 40 orang pintar hanya dengan satu fakta. Namun lucunya, engkau tidak akan bisa membungkam satu orang bodoh dengan 40 fakta. Itu Sejen Sarjana Internasional. Selamat malam. Iya. Jadi gini. Untuk Iya, untuk silakan, menanggapi kembali ini perkataan dia tadi. Jadi gini ya, saya balas nih pantun Anda ya. Ya, semakin banyak kita menyalahkan orang lain, itu satu bukti nyata sedikitnya ilmu yang ada di kepala kita. Semakin banyak kita menyalahkan orang lain, itu satu bukti nyata sedikitnya guru yang kita jumpai. Jadi untuk Anda Bung ya, banyak-banyaklah belajar dan sejarah ya, lagi dalil-dalil dalam Bible itu. Ya. Oke. Itu. Jadi Ya. saya tidak terima maksud dia bodoh-bodoh itu tadi. Oke, lanjut Bang Juma. Enggak apa-apa Bang. Saya juga sebagai praktisi bahasa daerah sedikit lagi selesai S4 juga memiliki kalimat-kalimat indah buat dia. Entelheng elheng ente. Nah, carilah artinya sendiri itu nanti. Kan namanya bahasa daerah. Jadi gini, Saudara Anim. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwasanya filsafat Anda dudukkan pada koridor keadaan Adam di Gan Eden? Itu nggak bisa. Yang Anda sematkan terhadap filsafat, orang diarahkan kepada kebenaran. Orang akan selalu berputar-putar dan titiknya harus menuju kepada inti kebenaran. Adam belum tahu baik dan buruk. Mana mungkin kemudian satu kaidah aturan dijabarkan dan diharapkan berlaku terhadap manusia yang belum tahu baik dan buruk. Layaknya bayi yang telanjang pun dia berjalan di depan kita, dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia tidak malu. Karena kenapa? Logikanya belum kena, belum tahu baik dan buruk. Adam mau dikatakan 1000 kali pun, jangan kau makan buah itu, jangan kau makan buah itu, buah itu jangan kau makan, jangan kau makan buah itu buah jangan kau makan, tidak akan ngasih Adam. Karena dia belum tahu baik dan buruk. Fakta di dalam kitab saudara menerangkan seperti itu. Setelah dia makan,
baru dia tahu, oh saya telanjang bulat. Setelah makan barulah tahu baik dan buruk. Nah, hukum mana yang kemudian bisa kita terapkan? Ada pengadilan yang menetapkan hukuman kepada manusia yang tidak tahu baik dan buruk kemudian melakukan kesalahan. Layaknya orang gila. Orang gila melakukan pembunuhan. Apakah dia bisa dihukum? Tidak. Kenapa? Dia tidak tahu baik dan buruk. Adam makan buah itu karena dia tidak tahu baik dan buruk. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi narasi yang Anda bangun terkait dengan filsafat umum itu tidak kena terhadap itu. Bagaimana mungkin serupa dengan gambar Tuhan tapi nggak tahu baik dan buruk? Maka solusinya apa? Dia wajib hukumnya makan buah ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itulah kemudian, karena itu adalah perangkat yang melengkapi manusia Adam sebagai pemimpin untuk menundukkan apa yang ada di alam semesta ini, maka dia harus tampil dengan perangkat-perangkat itu. Maka perangkat yang disiapkan untuk menjadi pemimpin, senjata yang diberikan Tuhan sebagai pemimpin di atas muka bumi, tidak boleh dihukum sebagai dosa, apalagi warisan kepada anak murid, anak cucunya. Itu nggak bisa. Adam diberi amanah untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, tapi di sisi lain dia dikebiri. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk berkuasa kepada hewan-hewan yang ada di laut, yang ada di udara, yang ada di daratan. Kamu perintahkan dia menjadi pemimpin untuk berkuasa, tapi nggak dikasih senjata berupa akal. Ketika kemudian dia memperoleh akal, dihukum dengan hukuman kekal, dosa waris pada keturunannya juga malah. Ini logika mana yang bisa pakai? Makanya Al-Quran mengatakan fatalakka Adamu min rabbi kalimati fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam melakukan pelanggaran, kemudian dia bertaubat, taubatnya diterima. Itu yang betul. Barulah dia bisa menjadi pemimpin dengan perangkat akal sehat dan tidak ada dosa warisan. Yang diwariskan adalah alam semesta ini. Yang diwariskan adalah bumi ini kepada keturunannya, dan kemudian dia tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Oke, Bung. Jadi kalau misalnya Anda bagaimana ya? Sebenarnya Anda sudah memang benar-benar mencoba untuk tidak percaya dengan dosa warisan itu dari argumen Anda. Karena kan saya sudah menerangkan bahwa efek atau tanggung jawab yang mesti diambil dari tingkah laku kita itu ya seperti yang dilakukan Adam, yaitu adalah dosa. Jadi kalau misalnya Adam sudah melanggar, dia sudah dosa. Jadi hukum yang Anda gunakan itu hukum yang digunakan oleh Allah atau tidak? Itu kemudian pertanyaannya. Maka kemudian semakin melebar nih. Kalau demikian, hukum yang bagaimana yang dikehendaki Allah menurut Bung? Apakah hukum yang seperti yang kita pahami di manusia ini? Seseorang yang tidak tahu Kencengin kayak tadi bahwa sesuatu itu salah suaranya. Oke, maka kemudian saya tanyakan Bung Juma, bagaimana kira-kira hukum yang ada pada Allah, apakah sama kira-kira dengan hukum yang ada pada manusia, bahwa seseorang yang tidak bersalah itu tidak dapat dikatakan bersalah ketika ia melakukan kesalahan, tidak dapat dihukum? Iya. Bagaimana? Bagaimana ketika saya memasukkan 5 gram narkoba ke kantong Anda melewati 1 unit yang lengkap dengan sebuah perangkat yang mendeteksi hal-hal yang demikian, namun ketahui Anda bersalah atau tidak? Bagaimana? Coba bantah. Iya. Kalau yang Anda masukkan itu, saya tidak tahu kalau itu narkoba, apakah itu kemudian bisa dijadikan sebagai asas bahwa saya itu melakukan pelanggaran? Saya nggak tahu. Gak ada hukum bagi yang tidak tahu. Lah, terus kamu diapain? Dilepaskan narkobanya, diambil begitu? Ya silakan aja diproses. Tapi apakah hukum akan menetapkan saya sebagai tersangka sementara saya ini adalah orang yang tidak tahu baik dan buruk? Ya, Anda tetap tersangka karena memang Anda sudah memasuki zona dilarang membawa barang-barang semacam narkotika. Kalau orang itu telanjang dan dia tidak sadar dirinya telanjang, apalagi sebatas narkoba,
sekelas narkoba, apakah bisa dihukum sebagai pengedar? Sementara dia tidak tahu kalau dirinya telanjang. itu tinggalnya logika Anda, Bung. Makanya saya jelaskan. Anda Dalil, secara dari tadi dalil. Gini. Supaya Dalil, Anda saya sudah katakan. supaya Anda gimana? Saya sudah katakan tidak tertulis di Alkitab, mau kemana pun, mau sampai macam pun kita tidak cari bahwa Allah itu mengatakan bahwa ada hukum yang seperti ini, maksudnya hukum seperti ini tertulis di Alkitab. Tidak ada kan bahwa Yakobus 4:17, Ibrani 10 nomor 26. Orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu, maka itu baru dihukum dosa. ya udah kan udah masuk ke logikanya, Bung. Nah, Adam tahu nggak baik dan buruk pada masa belum makan buah ilmu pengetahuan? Baca ulang Yakobus tuh. Bila kamu tahu apa yang benar untuk dilakukan tetapi tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Adam tahu enggak? Saya tanya dulu. Adam tahu enggak kebenaran bahwa makan buah pengetahuan itu akan membuat saya mati? Adam tahu enggak itu? Saya sudah terangkan tadi sekian lama soal kehendak itu tadi. Saya Menuduh tanya. pada kebaikan. Menuduh pada kebaikan. Apakah Adam tahu tentang kebaikan sedangkan telanjang aja dia nggak tahu? Oke, tahu. Dari mana Anda bisa mengatakan tahu kebenaran sementara telanjang pun dia tidak sadar? Baca perihal Adam dan Hawa bahwa sadar dia itu telanjang. Coba. Setelah makan buah itu, Bung. Ya, Setelah coba baca, dia coba makan baca ayatnya. buah ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Setelah dia makan buah ilmu pengetahuan, baru dia sadar kalau dia telanjang. Tertulis di situ sadar? Loh, dia menyadari dirinya telanjang, lantas mengambil apa? Allah menutupinya dengan apa? Dengan kulit binatang kan? Karena mereka malu. Itu kan saya sudah jelas dari Yakobus itu, Bung. Lihat, dengar supaya tahu konsepnya. Saya yang menunjukkan data bahwa Yakobus 4 Ibrani 10 nomor 2, orang yang sengaja melakukan dosa, ya padahal dia tahu tentang dosa itu, maka dihitung dosa. Tapi kalau kamu tahu yang benar untuk dilakukan tetapi tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Oke. Kan gitu. Oke, udah. Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dari pohon yang di tengah taman itu. Menurut Anda itu sebagai manusia layak dilakukan atau tidak? Kan jelas ini. Tuhan melarang, jangan kau mendekati, tapi yang lain boleh kamu makan, yang satu ini jangan. Tetapi Adam belum tahu baik dan buruk. Ada di situ ditulis Adam tidak tahu baik dan buruk? Loh, faktanya kemudian dia tahu dirinya telanjang pada saat dia setelah makan buah ilmu pengetahuan itu. Segitu saya pengen. Saya sudah katakan gini, Bang. Objek dari kehendak manusia itu adalah kebaikan. Allah sudah melarang. Terus bahwa tidak boleh dimakan buah terlarang itu. Menurut Abang, Adam tahu nggak bahwa itu tidak baik, makanya Allah melarang? Tidak tahu. Bung, beda kesadaran yang ditahui Adam tentang buah terlarang itu dengan kesadarannya dia bahwa dia itu telanjang atau tidak. Tahu? Sudah dapat konsepnya? Jadi kebenaran baik dan buruk itu tidak bisa ditangkap meski dalam keadaan telanjang gitu. Jadi telanjang itu ketika manusia sudah dibekali pengetahuan baik dan buruk, ketika manusia itu telanjang berjalan kemana-mana, itu tidak menyentuh ke sana. Dimensi baik dan buruk itu tidak kena kepada orang yang telanjang gitu. Telanjang itu bisa jadi adalah kebaikan menurut saudara. Emang telanjang itu jahat atau tidak pada zaman mereka?
Loh, Atau kenapa yang jadi buruk tanya? tidak? Faktanya setelah dia sadar dia malu kan? Betul nggak? Oke. Malu Oke. enggak, jawab dulu. Malu atau tidak? Iya, malu secara mewah. Iya, berarti nilai antara telanjang zaman sekarang dengan zaman dulu itu sama, Bung. Adam yang tidak hidup dalam peradaban pun malu dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena dia sudah makan buah ilmu pengetahuan. Bung, Anda sedikit tersesat kalau mengatakan telanjang itu malu. Iya. Anda sendiri mengatakan Anda malu. La haula wala quwata illa billah. Dengar. Kalau demikian kita menghujat saudara-saudari kita yang belum berpakaian, Bung. Itu artinya kan. Kok larinya ke sana, saudaraku? Jauh kali Iya, ini kita karena- berbicara mengenai dosa waris. Jangan pula nanti kau katakan mereka yang telanjang itu penyebab dosa waris. Aduh, gimana ini saudara saya ini? Enggak, kembali ke topik tadi. Kembali ke sebelum sebenarnya saya hanya mengatakan bahwa telanjang atau tidak itu sekarang kita menjadi malu karena Abang Bung tadi bilang menjadi seluruh bahwa Anda menuntut semua manusia di dunia ini harus malu kalau tidak berpakaian, begitu kan? Ya karena hanya orang gila yang tidak malu kalau dia telanjang. Makanya dari situ Anda menghujat saudara-saudari yang tidak berpakaian sampai sekarang. Loh, kok saya jadi menghujat? Lah, Anda kan mengatakan bahwa apa tadi yang tidak berpakaian itu hanya apa? Coba ulangi kalimat Anda. Hanya orang gila yang telanjang tidak malu. Oke, mudah-mudahan masuk saya mengetahui bagaimana orang-orang yang telanjang itu tidak malu, biasa saja. Kenapa? Kenapa mereka dikategorikan itu? Kan mereka tidak tahu baik dan buruk atau sekali mereka itu gila, kan gitu. Oke, makanya kita masuk ke situ. Masuk lagi ke logikanya itu. Kan saya sudah jelaskan, tapi Anda miss di sini, Bung. Miss satu poin di sini. Saya mau miss satu poin di sini, Bung. Saya sudah katakan. Objek dari kehendak manusia adalah kebaikan. Itu setelah manusia, setelah Adam. Setelah Adam sendiri nggak paham baik dan buruk. Gimana Anda memaksakan Adam? La haula wala quwata illa billah. Ini larinya kemana-mana. Bro anonim. Angkat. Bro anonim, bisa nggak saya sela nih? Ya, bisa nggak saya bertanya? Silakan. Boleh. Begini, Bang Suma. Jadi begini. Tadi Anda berkata bahwa Adam dan Hawa itu korban, kan gitu? Yes. Aduh. Betul. Ya gini ya. Itu ada ketetapannya. Sudah ada ketetapan lebih dulu, ya. Ketetapannya. Apabila engkau boleh makan semua pohon, tapi pohon yang pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Kalau kau makan, kau pasti mati. Itu ketetapannya. Apakah Adam sudah tahu baik dan buruk? buruk? Saya mau beritahu sebentar dulu, Bang. Jangan potong-potong dulu, ya. Terus kedua, Abang bilang kan begitu. Saya bisa bantah simpel. Misalnya contoh ya, ada ketentuan anti korupsi yang mengatakan bahwa ya jangan, misalnya saya di perusahaan saya nih, jangan menerima pemberian atau memberikan pemberian apapun kepada mitra Anda. Datanglah Bang Suma ke saya, ya gini, kalau Anda berikan atau menerima berdasarkan jasa, bahwa Anda berjasa atau dia berjasa, mitra berjasa, itu tidak salah, ya kan? Bang Suma datang ke saya seperti itu. Dan apabila kau dihadapkan di pengadilan, bilang kau adalah korban. Nah, terus saya melakukannya. Korupsi itu, menerima atau memberikan pemberian. Ketahuanlah saya. Apakah saya tidak bersalah?
Apa saya jadi korban? Anda bersalah. Anda bersalah karena Mana Anda. ada bro, kau tahu ketentuan anti korupsi itu? Orang Nggak gila. ada. Kamu itu jadi gila. ketentuannya ada. Kau itu kamu mau itu dipengaruhi gila. oleh siapapun. Kamu tapi itu kamu gila. melakukan itu sebentar Kamu itu dulu, gila. sebentar dulu. Kau Sebentar diam, dulu. kau diam atau Sebentar kau dulu. diturunkan. Ya, Kau mau bukan. ngomong di sini, kau Ya, mau hotbay. sebentar. Yang Sebentar. kamu narasikan, dengarkan. Kamu menarasikan dirimu yang sudah tahu baik dan buruk. Beda itu tuyul. Bukan Kau sudah tahu itu. baik dan buruk. Adam nggak sebentar. tahu baik dan buruk. Sebentar, saya Kau klarifikasi. samakan dirimu dengan Adam. Oke, Itulah saya- ketuyulan kamu, tukang Aduh, tahayul. mulai kan. Mulai. Bang, Mulai kalau sudah di Saya katakan mulai. samamu, kamu diberikan aturan jangan narkoba, jangan memberi, jangan menerima. Kamu pasti paham karena kau sudah tahu baik dan buruk. Adam tahu nggak baik dan buruk? Bukan begitu bro ya. Bukan begitu. Adam dan Hawa Bukan sebentar. begitu. Ya, makanya. Dengarkan. Gantian. Dengarkan. Saya bacakan Aduh. gantian. Terus kau kenapa Iya, kamu diam? kau nyerocos, terus kamu bilang saya Dengarkan. nyerocos. Dengarkan saya. Aduh, Di dalam dengarkan. Kejadian 2, dengarkan. Kejadian 2 nomor 25, Adam telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena mereka Adam dan Hawa istrinya belum makan buah ilmu pengetahuan. Jangankan menerima sumbangan atau memberikan sumbangan imbalan, lo orang telanjang aja dia nggak tahu dirinya. Coba kau ke kantor seperti yang kau dalilkan tadi. Mau nggak kau Oke, telanjang coba, sana ke kantor? gantian. Saya minta kamu telanjang, mau nggak? Kamu ke Gantian kantor. dulu. Bukan begitu. Gantian bukan dulu. begitu. Iya. Saya minta kamu Itu kan telanjang ke menurut kantormu, pendapat- mau nggak? Itu menurut pikiran. Sebentar, gantian dong. Gantian. Kejadian 2 nomor 25 Iya, mereka tahu, telanjang dan saya mereka tidak baca tahu. itu. Gantian, Oke, sekarang Mbak kamu Suma, memberi sumbangan kau dan itu- menerima sumbangan. Kau itu Kamu nggak dalam keadaan adil. telanjang atau tidak? Kau itu mau pingin menang di dalam ketidakadilan. Nggak ada yang bisa lihat kau itu. Ya diam, saya bantah dulu. Saya tanggapi dulu. Triwira, Diam dulu. tunggu, Triwira. Oke, teman-temannya izinkan saya sedikit memberikan analogi, ya. Mudah-mudahan teman-teman dari Kristen ini bisa memahami analogi yang saya sampaikan. Jadi gini, ya, kita tahu ya bahwasanya Nabi Adam ini adalah manusia pertama. Sebagaimana yang dikatakan Bang Juma, dia itu belum memakan ilmu pengetahuan. Jadi analogi seperti ini. Jika saudara memiliki anak, ya anggaplah anak ini yang berusia 6 atau 7 tahun. Terus saudara mengatakan, "Nak, jangan engkau bermain-main di pinggir sungai itu. Jangan engkau bermain-main di pinggir kali. Jangan engkau bermain-main di pinggir tebing itu." Ya. Terus kira-kira anak Anda tetap bermain di situ dan dia jatuh gitu. Nah, jadi di sini ya, anak tadi itu memang ada larangan dari orang tua, tetapi dia belum tahu kenapa saya dilarang. Apa konsekuensi yang harus saya dapatkan jika saya berada di tepi situ. Nah, setelah dia jatuh baru dia tersadar, oh ini maksud orang tua saya. Nah, maka dalam konteks keislaman ya, di situ ada yang namanya bertobat. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Setelah mereka tersadar tadi baru dia merasa malu dan sebagainya. Nah, dan saudara yang harus pahami, saat orang tua mengatakan, "Nak, jangan bermain di pinggir kali itu. Kalau kau bermain di situ, saya kasih hukuman." Tidak. Orang tua tidak mengatakan hukuman di situ. Nah, begitu juga dengan konteks yang ada di dalam Bible. Apakah Tuhan di situ mengatakan, "Jika engkau memakan itu, saya akan hukum kamu. Dan apabila kau makan itu, engkau akan mewariskan dosa kepada anak cucumu nanti." Tidak. Kalau memang hukum itu sudah ada, pastilah Adam tidak akan memakan buah itu. Coba analoginya. Saya jawab. Ya, saya Bisa jawab ya. dicerna? Ya, bisa. silakan, Saya Bang. jawab. Tolong jangan dipotong Bang Sumaya. Awas kau potong ya. Jadi begini, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, ya mereka diberi hak bebas. Ya, itu namanya kehendak bebas, free will. Sama dengan malaikat yang jatuh itu, diberi free will. Ya. Nah, pengetahuan baik dan jahat itu berbeda dengan free will. Makanya Tuhan memberikan ketentuan. Ketentuannya jelas loh, Bro. Apabila ada konsekuensinya, apabila engkau makan, engkau pasti mati. Itu ketentuannya, free will. Kalau masalah pengetahuan baik dan jahat dihubungkan dengan serupa dengan manusia, itu kalau menurut saya pikiran yang sesat. Kenapa saya bilang pikiran yang sesat? Pada waktu manusia diciptakan, berkuasalah. Jadi
baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Ya, supaya mereka berkuasa atas apa? Ini jelas banget. Jadi kuasa itu diberikan untuk apa? Untuk mereka mengatur, ya. Ini kan ada binatang-binatang di laut, ya, burung-burung di udara. Dia berkuasa, dia bisa mengatur, memberi nama. Itu ada di Alkitab. Ya, tidak termasuk pengetahuan baik dan jahat itu. Nggak ada kaitannya. Dan sebelum mereka jatuh dalam dosa, sebelum mereka makan buah dan pengetahuan baik dan jahat itu, mereka sudah difirmankan, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Ya, jadi mereka itu berkembang biak walaupun mereka tidak ada nafsu yang tadi dibilang itu, tidak kelihatan telanjang. Sebelum mereka telanjang, mereka sudah diperintahkan untuk beranak cucu. Dan mereka kekal, tidak akan mati. Penuhilah bumi. Jadi memang bumi ini harus dipenuhi sampai penuh. Gitu loh. Ya, nah itu sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Jadi free will itu beda dengan pengetahuan baik dan jahat. Nah, serupa dengan Allah itu tidak berarti pengetahuan dan baik dan jahat itu harus dilengkapi supaya dia serupa dengan Allah. Tidak. Serupa dengan Allah itu jelas supaya mereka berkuasa. Ini saya baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berarti mereka punya kemampuan untuk mengatur itu semua, mengendalikan itu semua. Kemampuan itu bukan pengetahuan baik dan jahat. Ini jelas. Sudah. Ya, Oke. Oke ya. Oke. Nah, terus Ya, yang tadi sebentar semua. Yang tadi sebentar satu lagi sebentar dulu. Ada satu lagi sebentar. Ya, sebentar Jualan mengenai Gak laku, sebentar gak laku, dulu. asumsimu gak Kan laku. mengenai kau bilang bahwa mereka itu menjadi korban. Tidak, ya. Tidak korban, mereka itu salah, sudah ada ketentuan. Jika engkau makan, mau kamu digoda atau tidak, tapi kamu makan. Misalnya contoh, mereka melakukan atau makan itu tanpa digoda, bisa mereka lakukan. Ya kan, bisa aja mereka lakukan. Ya kan, untuk makan tanpa mereka digoda. Jadi mau digoda atau tidak digoda, mereka tetap salah karena ada ketentuan. Kamu makan dengan sebab apapun, kamu tetap menerima konsekuensinya. Ya, konsekuensinya kau mati. Dan jelas itu bukan korban. Makanya saya kasih contoh undang-undang anti korupsi itu. Kamu mau berdalih apapun, kalau kamu terima dengan alasan apapun, kamu tetap salah. Ya, yang ini pun yang menipu Anda, yang mitra Anda itu pun, mitra Anda itu pun tetap dihukum, dua-dua dihukum, gitu bro. Oke, silakan. Di sini. Ya, bukan kamu mulai lagi Ini kan gereja. karakter. Kalau pembodohan itu di gereja, Kau bukan di itu sini. yang berkhotbah. Bukan di sini. Kau Udah, itu diam, yang diam berkhotbah kau. terlalu lama. Ya udah, Diam, jangan diam. gitu, Diam, jangan framing, diam. jangan framing. Kau itu lebih gila. Ya kan, silakan. Diam Iya, kamu. sudah jelas kok. Penyembah Dewa Molok diam. Kalian mulai Kejadian 2. mulai ngujat. Bukan, kalian memaksa. Kau yang nyembah Molok. Kau diam, Molok diam. Kamu yang menyembah Kamu Dewa Molok. memaksakan Saya Adam bisa buktikan kau bersalah. menyembah Dewa Molok. Saya bisa buktikan kamu kau penyembah Dewa Molok. memaksakan. Nah, silakan. Kamu memaksakan Adam bersalah supaya nanti anak Maria jadi korban. Kan dia mah dipotong-potong terus. Kamu paksakan Adam bersalah supaya ada dosa waris, supaya Dewa Molok punya jatah. Kan gitu. Padahal di dalam Kejadian 2 nomor 25, mereka keduanya telanjang. Manusia itu Adam dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Bagaimana orang yang telanjang tidak malu bisa menguasai ikan-ikan di laut? Bagaimana dia bisa menguasai ikan di laut kalau dia tidak bisa membuat kapal, tidak bisa membuat pancing, tidak bisa membuat perangkap, tidak bisa membuat layar? Bagaimana dia bisa bikin kapal laut seperti itu kalau dia sendiri tidak bisa membuat menguasai ikan di laut, kalau dia tidak bisa membuat mesin? Bagaimana bisa membuat mesin kapal? Telanjang aja mereka tidak malu, gak sadar mereka telanjang. Kenapa? Tidak tahu baik dan buruk. Mau berkuasa terhadap harimau, yang ada kamu yang diperkosa sama harimau. Enak kali. Datang dalam keadaan telanjang, dilihat sama harimau, engkau dilihat cantik sama harimaunya.
Sudah gondrong begitu suami istri, nggak bisa bedakan mana laki mana perempuan. Kenapa nggak ada gunting? Kenapa nggak bisa bikin gunting? Akalnya nggak berpusing, nggak tahu baik dan buruk. Kalau rambut panjang, ini seperti ini nampaknya. Kalau telanjang, seperti ini nampaknya. Nggak bisa mikir. Orang yang tidak bisa mikir, tidak tahu dirinya dalam keadaan telanjang, dikasih aturan, mana bisa ngeh? Tuyul. Sedangkan di dalam kitab yang saudara pegang, Kejadian 2 nomor 25, mereka berdua telanjang, tapi mereka tidak sadar dirinya telanjang. Setelah memakan buah pengetahuan, di dalam Kejadian 3 nomor 7, seketika terbukalah pengetahuan mereka, terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Karena kenapa? Dia sudah tahu, oh telanjang, aku sadar aku telanjang. Berarti berfungsi otaknya. Tadi tidak. Sebelum otaknya berfungsi dikasih perintah. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ya nak. Loh kayak mana ceritanya seperti yang dianalogikan teman kita. Ada anak diberi aturan, anak itu belum ngeh. Lalu kemudian, misalnya ada seorang bayi diletakkan di sampingnya itu lombok. Lalu anak bayi itu dikatakan gini, anakku jangan kau makan ini ya, ini lombok biji ini ya. Kapan kau makan hari itu juga kau akan menangis. Ini yang kau makan ya, ini nih. Ini ada onde-onde, ada batagor, ini yang kau makan. Anak bayinya mana tahu itu batagor, itu lombok biji. Dipilihnya lombok biji itu dimakan, dikenyam. Tiba-tiba ibunya nampar si bayi. Sudah ditampar kemudian disumpah-sumpahi, anakmu kelak akan mewariskan dosa-dosamu ini. Ini Tuhan atau hantu yang kayak begini? Itu dosa waris, jangan kau paksakan konsep paganis masuk ke dalam ajaran para nabi, nggak ada. Berkuasa terhadap ikan di laut, apalagi burung di udara, hewan ternak yang melata di darat, kayak mana ceritanya? Sedangkan kemudian manusia purba itu sudah ada akalnya, belum juga bisa berkuasa terhadap segala hewan yang ada. Mereka masih juga menggunakan tombak, menggunakan hal-hal yang masih primitif dalam berburu. Apalagi Adam alaihissalam dikasih pengetahuan seperti itu, ya tidaklah. Jadi maksud daripada apa yang diterangkan oleh Tuhan kepada Adam itu untuk membuktikan bahwa Adam ini adalah makhluk yang sudah sempurna karena memiliki kehendak bebas. Dia bisa melakukan pelanggaran, dia bisa taat terhadap perintah. Dua-duanya ada pada dia. Malaikat tidak. Ketika diperintahkan sujud, malaikat sujud. Sujud aja terus kerjanya. Sementara manusia ketika dia diperintahkan sujud, ada kalanya dia ingkar, ada kalanya dia taat. Itulah kehendak free will ini. Jadi tidak ada kemudian data yang mengatakan bahwa ada mewariskan dosa. Di dalam di dalam Ulangan jelas sekali diterangkan dalam kitab yang Anda gunakan, Ulangan 24 nomor 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum karena dosanya sendiri-sendiri. Yehezkiel 18 nomor 20 juga demikian adanya. Orang yang berbuat dosa, orang itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Berarti tidak ada waris. Berhenti menjajakan dosa waris demi untuk menyenangkan dewa Molok. Karena ending daripada dosa waris adalah mempersembahkan Yesus di atas tiang salib untuk menebus kesalahan iblis. Kesalahan iblis yang ditebus. Inilah yang Anda teman-teman Kristen harus pahami. Oke, saya kira sementara seperti itu teman-teman Muslim dan saudara-saudara kita yang Kristen, terima kasih atas dialog ini. Kita saling keras di dalam debat itu karena dua keyakinan yang kemudian berbantah-bantahan, akhirnya muncul argumen yang keras, suara yang keras dan lantang biasa. Yang penting kita tetap bersatu dalam bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Itu yang penting. Saya Zulkifli Abbas mewakili teman-teman Muslim dari Apologet Muslim, mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih atas segala perhatiannya, baik yang ada di Komal kita ini maupun yang ada di Zulkifli Abbas Channel.
dan semua channel yang afiliasi dengan Komal saudara kita Wan Abi. Kiranya Allah memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Holi mau disampaikan kayaknya balik lagi nih 3 menit kali guru. Kayak udah kabur. Bang Holi. Bare tidur. Ya, punya kerja. Udah tidur. Salam ya. Menarik sih tadi. Ada juga beberapa pertanyaan saya mau sampaikan kepada Bang Zuma terkait dengan konsep kemanusiaan awal penciptaan manusia sebenarnya. Tapi oke lah, nanti kita bahas lagi yang itu. Oh iya, Bang. Siap. Menarik sih tadi topik pembicaraan yang didebatkan, sehingga mengundang saya untuk ingin bertanya juga sebenarnya tadi. Tapi ya udahlah, ini pertanyaan yang mungkin ke Bang Zuma aja nantinya kita bahas. Soalnya saya takutnya pada saat kita bahas dalam pemikiran kita tidak sepaham, akhirnya menimbulkan perdebatan yang panjang gitu. Iya. Enggak, kirain aku balik lagi ada yang mau disampaikan tadi. Mungkin kalau itu tadi yang teman-teman saya yang di atas tadi itu, saya ingin memberikan sedikit analogis terkait dengan pemahaman yang disampaikan kepada publik gitu loh. Jadi pemahaman yang mereka pahami, kita tidak bisa salahkan, itu benar menurut saya juga. Tapi dalam konteks yang di luar dari apa yang mereka pahami gitu kan, sehingga menjurus ke hal-hal yang tidak seharusnya beranalogi gitu kan. Sebagai seorang filsafat, yang tadi dia bilang seorang filsafat, saya sangat sedih begitu melihat saudara saya sendiri seperti itu gitu kan, mengandalkan argumen tanpa memikirkan apa maksud dari ilmu pengetahuan itu gitu loh. Jadi aku sendiri nggak paham, bahkan maksudnya saya tadi ingin meluruskan. Bang Oli kan Katolik ya, Bang ya? Bang Oli, saya Katolik. Saya Katolik. Oh iya. Saya Katolik. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau ditambahkan. Terus saya itu menyapa dulu saudara abang-abangku yang ganteng nih. Assalamualaikum Bang Yonatan Nandar. Terima kasih udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Andi juga yang ganteng, Masya Allah. Maaf ya nunggu terlalu lama di bawah. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit juga, Mas, untuk saudara kita Kristen ya. Jadi gini, ya kita di sini sebenarnya itu bukan mencari pembenaran tetapi mencari kebenaran. Gitu. Jadi saat ada argumen-argumen yang mungkin dengan argumen itu kita saling berdebat gitu, dan ini memang hal yang baik gitu. Tapi orang yang bijak itu adalah saat dia mampu ya mengambil hikmah atau kebaikan dalam perdebatan tadi. Nah, apapun yang kita diskusikan tadi dengan perdebatan itu, maka itu menjadi pemikiran dan renungan untuk kita setelah ini, gitu. Setelah keluar dari forum ini. Nah, makanya sebenarnya saya tadi itu ingin bertanya juga kepada saudara kita Kristen secara logika. Adakah di antara kita saudara saya Kristen ini, gitu, rela dan ikhlas menerima dosa waris itu? Oke, saya tanggapin ya, Bang. Kalau secara logik, ya kalau secara logik saya tidak mau. Kalau secara logik ya, tapi kita terbiasa terkait dengan apa yang namanya ketentuan dari Alkitab atau kitab kita sendiri gitu kan, yang mengharuskan kita membolak-balikan fakta yang ada sehingga membuat kesesatan. Itu yang saya tidak pahami gitu kok sampai sekarang. Tapi tetap saya berpedoman bahwa agama saya adalah agama yang paling benar menurut saya pribadi. Itu hak prerogatif saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan. Entah nanti saya bisa berubah keyakinan saya ataupun tetap pada satu keyakinan, itu urusan saya sama yang sang pencipta. Iya kan, seperti itu sebenarnya konsepnya. Jadi menurut saya dapat yang dibawain sama narasikan sama teman kita, siapa namanya tadi nih, yang Bang Nasigo. Panggil logika, Bang. Oh, Bang Logika. Iya, teman-teman tahunya dengan Bang Logika gitu. Nama akun nama saya Logika. Ya, lanjut. Iya, jadi kalau misalnya hal-hal apa namanya yang diwariskan itu, menurut saya itu janganlah kita memaksakan gitu loh. Kita
dari konsep yang sudah dari awal salah, kita memasukkan konsep yang benar, memasukkan dari konsep hal yang baru dengan hal yang salah, itu sudah tidak konsekuensi menurut saya. Karena kenapa? Saya tidak bisa membela agama saya juga tidak bisa membela agama orang lain, saya tidak bisa menyalahkan agama saya dan tidak bisa menyalahkan agama orang lain. Belum tentu agama saya benar di mata saya, belum tentu agama saya benar di mata orang lain, gitu kan? Jadi secara ilmu waris itu saya rasa menurut saya bertentangan dengan agama saya, apa yang saya yakinin, walaupun dalam konteks di kitab saya mengharuskan masuk ke ranah seperti itu, gitu kan? Makanya aku sering belajar filsafat juga, belajar psikolog, belajar karakter, belajar sumber-sumber pengetahuan, belajar kitab-kitab yang ada, dan itu memang saya temukan. Iya, saya jujur ya, saya jujur, secara pribadi, bukan secara universal ya, secara global ya. Saya jujur, Islam mengajarkan sesuatu yang bersifat global dan tidak ada memihak ke satu apapun. Ya, itu yang pertama kita perlu tahu. Sementara agama saya hampir rata-rata punya kesamaan dengan maksud dan tujuan di Islam itu. Sementara menurut saya apa yang saya pahami adalah itu yang belum sempurna gitu loh, dan akan disempurnakan sama yang namanya Al-Quran. Nah itu yang sementara saya cari, saya kaji gitu kan. Itu yang sementara saya kaji, tapi saya tidak akan meninggalkan keyakinan saya bahwa saya adalah seorang Katolik gitu. Bang, kalau saya kaji kan itu hak bang, saya. Izin bang, kok melebar sih bang? Tadi kan ditanya cuma dosa waris doang bang. Masalah dosa waris doang kok kemana-mana gitu. Iya, gak apa-apa, mohon maaf kalau kemana-mana. Iya, dosa waris aja udah. Apakah Anda nggak terbebani dosa waris itu loh, itu maksudnya? Itu doang kok. Itu. Ya, jadi dari saya pribadi pun sebenarnya saya senang ini dengan Bang Holi, jujur saya ucapkan Bang ya. Saya senang dengan Bang Holi yang masih aktif akal sehatnya seperti itu. Nah, harapan saya ke depannya ya, gini Bang. Kalau kita membicarakan konsep ketuhanan ya, agama, maka kita tidak gini Bang. Abang percaya enggak Bang bahwasanya akal pikiran manusia itu adalah dasar petunjuk yang Tuhan berikan. Maksudnya dasar petunjuk itu apa? Jadi gini Bang, setiap yang namanya agama itu pasti mengklaim diri agamanya yang paling benar. Dan itu fakta, tidak boleh kita bantah. Baik orang Kristen sendiri, baik orang Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain ya. Tetapi ya, apakah agamanya itu, ajaran yang di dalamnya itu bisa kita tunjukkan kebenarannya dengan adu argumen tadi, dengan diskusi ya, dengan debat tadi itu. Nah, jadi di sini ya Bang, itu maksud saya. Jika memang agama, nah saya bertanya seperti ini sering Bang saya dengar dari saudara Kristen. Jika memang agama Kristen itu yang benar ya, maka tolong tunjukkan gitu loh. Ya, tolong tunjukkan dengan data yang ada di situ. Dan apapun pertanyaan kita yang kita lemparkan, maka jawab dengan dalil gitu. Nah, saat di situ ada kontradiksi atau mungkin yang bertentangan dengan akal logika kita, yang saya sayangkan Bang dari saudara kita Kristen selalu mengatakan ya sudah imani saja. Nah, tidak bisa seperti itu gitu loh. Seharusnya apabila ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, yang pertama bisa dijadikan PR, yang kedua itu bisa dijadikan bahan renungan. Oh iya ya, kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Nah, itu maksud saya Bang. Oke, baik Bang, saya akan tanggapi sedikit. Oke, lanjut teman-teman. Ya, terima kasih Bang. Jadi menurut saya pribadi juga ya kan. Ya, sering kita berdebatkan antara perdebatan yang terjadi di ruang diskusi lintas agama atau apapun itu. Jadi menurut saya apa yang menjadi perdebatan, misalnya kita memperdebatkan suatu problem yang sampai sekarang masih tanda tanya, ya kan? Nah, jika teman kita dalam hal ini teman kita sesama seiman mengimani itu, oke, kita punya dalil, oke. Sementara kita dibantah sama teman-teman Muslim, ya kan? Misalnya kita dibantah sama teman Muslim dan mereka menunjukkan kebenaran,
dan kita tidak bisa menunjukkan kebenaran, kita harus sportif dong bahwa mereka memang benar gitu loh, ya kan? Dalam konteks ini yang penting tidak menyerang secara intim ataupun pribadi ke kita gitu kan. Misalnya ya kita masing-masing wajib mempertahankan dan wajib mempertahankan agama kita sendiri, masing-masing keyakinan kita sendiri ya kan. Tapi pada saat perdebatan, jika ada masalah yang diperdebatin dan itu mereka bisa mengungkapkan kebenaran, kita harus yakinin itu bahwa itu memang benar mereka. Kenapa kita harus mengelak gitu? Kenapa kita harus ngeles gitu kan? Itu adalah kebenaran yang disampaikan ke mereka dan itu bersifat logik menurut saya. Ya udah, kalau memang bersifat logik, kita yang mengambil itu, kita yang merasa mencari kebenaran itu, dan secara logika kita mengetahui bahwa itu sudah benar. Ya udah, kita renungkan lagi di belakang, jangan kita berdebatkan lagi karena itu nggak ada ujungnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, silakan harus disambut dulu, ini ada tamu baru kita mungkin. Oh, Bang iya. Narsi. Bang Narsi, selamat malam Bang. Bang, jangan tidur kalau udah naik Bang. Bang Narsi, selamat malam. Kalau naik jangan tidur. Ini buat dialog. Ya, kalau nggak apa saya tuker ya. Izin dong nama yang Bang Holi ini ya, Bang Holi. Ya, Bang Holi sepertinya dalam berargumentasi tadi itu yang saya tanggapi bahwa ya kalau kebenaran itu udah di depan mata ya langsung ditangkap, jangan ragu-ragu gitu. Terus kedua ya harus jujur dalam berdiskusi itu. Sudah dalam hati nurani sesuai data dan fakta menunjukkan itu benar, menunjukkan itu yang is the best, ya jangan dilawan lagi gitu loh. Ya, saya setuju itu Bang, bahwa di sini kita nggak boleh ngotot dalam pokoknya kan nggak boleh begitu kalau berdiskusi. Tapi saya perhatikan selama ini memang sih rata-rata pokoknya gitu, yang penting bunyi gitu. Nah, teman-teman Muslim di sini kalau berdiskusi itu, apalagi masalah Bible itu, kita nggak berani menafsirkan terlalu jauh, cukup membaca saja. Jelas apa adanya. Ini siapa sih yang bunyi-bunyi nih sambil ngecas? Lanjut Bang. Sambil ngecas siapa ya? Ganggu banget kupingnya. Bukan, ini AC. Oh, AC. Sampai di mana tadi ngomongnya? Ya itu aja sih Bang Holi, saya setuju dengan Anda kalau kebenaran itu datang ya dijemput aja, jangan ada lagi keraguan, jangan dipaksakan berpendapat apalagi melawan data. Itu sih dari saya Bang Holi, semoga kedepannya lebih baik. Iya. Iya. Nah, berarti Bang Holi ini dapat tercerahkan gitu. Iya. Terima kasih. Ya, ini sebentar saya ini apa namanya sapa yang baru masuk. Selamat malam Bang Dewa Molo, katanya dia minta waktu 3 menit. Malam Bang Dewa Molo. Malam Bang. Ya, kira masih dalam ranah perdebatan, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak cocok sih aku bertanya itu. Bicarakan aja lah untuk Bang Wali itu, Bang. Syukur aja dia. Suaranya Bang. Sepertinya masih Suaranya pada nggak jelas sih giliran gue nih, ada berisik loh ini. Suaraku jelas Bang Andi. Jelas Bang Landa. Ya. Ada yang gerung siapa sih? Enggak ada. Benar serius. Gak ada Bang Andi. Ya udah. Aku boleh nanya ke Bang Holi nggak? Silakan Pak. Iya. Menurut Bang Holi untuk mengukur suatu kebenaran antara agama satu dengan agama yang lain itu dinilai dari segi apanya gitu kan? Bang Holi. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya mengkaji ilmu pengetahuan dengan dalilnya gitu kan. Itu aja sih, simple. Iya. Tapi aku memiliki pandangan yang berbeda ya. Boleh aku sampaikan pendapatku? Boleh, silakan Pak, silakan. Selama aku memperdalam ilmu perbandingan agama, ada 3 hal yang kemudian menguatkan saya, sehingga saya tidak terpengaruh dengan isi biblos yang saya baca, yang tetap meneguhkan hati terhadap kebenaran yang saya yakini sekarang, yaitu Islam.
noise banget itu bro, serius. Bentar. Ya. Coba di mute kali yang lain kali bang. Enggak, yang hostnya dulu. Hostnya nggak bisa di mute. Hostnya nggak bisa di mute ini. Bisa, host bisa di mute. Itu suara apa sih? Bu gitu. AC kayaknya. Oh AC. Coba lanjut bang. Randall. Iya. Jadi gini, kebenaran itu dilihat dari 3 hal menurut aku. Yang pertama adalah sosok yang disembah. Kalau ada ketidakjelasan sosok yang disembah atau dasar, dalil, substansi tentang sosok yang disembah, ini bukanlah Tuhan yang benar. Kalau ada seorang Tuhan, ada sosok Tuhan yang tidak jelas eksistensinya sebagai Tuhan di dalam kitab suci, itu menurut aku bukanlah suatu kebenaran. Kalau ada Tuhan yang nggak jelas, yang tidak tercatat di dalam kitab suci, itu bukanlah Tuhan yang benar. Lalu yang 2 adalah kitab suci. Kalau kitab sucinya sudah tidak asli, maka apapun ajaran di dalamnya tidak asli. Yang ketiga adalah sosok siapa yang membawa ajaran itu. Nah, jadi yang pertama, untuk menilai suatu agama itu benar atau tidak, perhatikan siapa yang disembah. Lalu yang kedua, perhatikan kitab sucinya. Lalu yang ketiga, perhatikan yang membawa ajarannya. Nah, Bang Holly, sepengetahuan saya, apabila kita melihat di dalam perjanjian lama, karena Kristen kan bilangnya perjanjian lama ya, tapi kalau orang Yahudi bilangnya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Tidak pernah ada satu keyakinan, baik menurut Targum, Talmud, Misnah, Midrash, Halakoh, bahwa Tuhan itu adalah seorang manusia. Tidak ada. Nah, orang Yahudi jelas di dalam Sefer Shemot, Peret Esri Misvar Stayim, Anochi Adonai Eloheha. Rabbi Sa'dia Gaon ketika menginterpretasikan kitab Keluaran 20 ayat kedua mengatakan bahwa sesembahan orang Yahudi itu adalah sesembahan yang umat Islam sembah. Jadi namanya itu adalah Allah. Makanya Rabbi Sa'dia Gaon di dalam Yudeo-Arabiknya mengatakan Annallahu Rabbuka. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Jadi apa yang disembah oleh orang Yahudi itu bukan Yod-He-Vav-He, tetapi namanya itu Allah. Nah, sepakat itu. Itu diakui, itu ada di dalam Sefaria. Lalu yang kedua, kalau kita melihat perjanjian baru, tidak ada loh satu nas, satu pernyataan dari Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus adalah pencipta semesta alam. Tetapi Wahyu 3 ayat ke-14 dikatakan He arke ketisios tauteo, dalam bahasa Yunani, bahwa Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Yang namanya ciptaan, yang namanya makhluk tentu bukanlah seorang pencipta. Jadi ternyata kalau kita lihat tolak ukur yang pertama tentang sosok sesembahan di dalam perjanjian baru, terutama gospel, baik sinoptik maupun non sinoptik, tidak menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kecuali terjemahan. Nah, yang kedua, Alkitab. Nah ini, sangat pelik sekali ya. Saya mampu membuktikan baik di dalam manuskrip, baik di dalam Kodek Vatikanus Sinaiticus, Kodek Byzantium, Kodek Bejae, Kodek Textus Receptus, Kodek Alexandrianus, bahwa terjadi banyak penyimpangan di dalam original teks yang ada di dalam Alkitab. Jadi tidak memenuhi syarat nih sebagai sebuah kebenaran. Kalau dilihat dari yang pertama dan yang kedua, gitu. Lalu yang ketiga, pengajaran. Siapa yang membawa ajaran? Ternyata Yesus Kristus itu tidak pernah membawa ajaran Kristen. Yang membawa ajaran Kristen itu adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 itu dikatakan, saya lupa ayat keberapa, nanti kalau didiskusikan bisa saya cari, bahwa yang pertama kali menyebut Kristen itu adalah orang-orang kafir di Laodikia. Ternyata Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Justru Yesus itu adalah mewasiatkan membawa ajaran Islam, baik dalam perspektif Al-Quran maupun di dalam perspektif gospel itu sendiri. Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Shalom ani masyir lahem et slomi ani noten lahem. Ku tinggalkan Islam bagi kalian, kata Yesus, dan ku berikan Islam kepada kalian. Begitu Bang Holly, terima kasih.
Mas. Oke, menarik Bang Hol. Bang apa tadi? Dadar ya. Oke, menarik Bang Dadar dengan apa yang Anda narasikan tadi. Hanya itu tergantung dari keyakinan masing-masing pribadi sebenarnya. Kalau aku lihat dari Bang Dadar sudah mempelajari beberapa dan memperbandingkan beberapa kitab yang ada. Dari penilaian saya sebenarnya walaupun saya akuin di kitab yang saya pelajari ada keganjalan gitu kan, ada keganjalan yang mesti harus diluruskan gitu kan. Dan dengan perdebatan ini mungkin ada sarana untuk meluruskan, karena dari kita terbelenggu biasa dari tahu sendiri kita terkadang kalau lagi di suatu tempat ibadah, saya tidak bilang doktrin ya, saya tidak bilang doktrin, tapi intinya ketentuan yang kita dapatkan dari pengajaran dari beberapa ulama lagi, kenapa ulama, pemuka agama atau penginjilan gitu kan, yang mengharuskan kita ikut aturan ketaatan dari mereka juga gitu kan. Itu yang harus kita pahami dulu teman-teman Kristen. Jadi keyakinan yang saya dapatkan dengan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dalam konteks ketuhanan Dia. Jadi sering diperdebatkan dari 100% manusia, 100% Tuhan. Terus nanti kalau dibolak-balikan lagi, ujung-ujungnya tidak akan dapat gitu kan. Itu yang biasa perdebatan yang itu nggak berakhir, tidak akan berakhir gitu kan. Karena sama-sama mempertahankan apa yang kita yakini gitu kan. Nah, dari sini saya biasa menilai Bang Dadar. Terkadang aku melihat dari sisi secara kebenaran, benar apa yang Mas Dadar bilang. Tuhan tidak pernah berreinkarnasi jadi manusia gitu kan. Itu tidak boleh menyembah manusia. Itu benar menurut saya pribadi. Ya kan. Tapi dalam konsep yang saya dapatkan juga itu berbeda. Artinya begini, dalam Kristen itu tahu sendiri, kita sudah ini pada umumnya sudah pada tahu semua. Jadi itu Bapa, Tuhan Bapa dan Roh Kudus gitu kan. Yang itu di mana dijadi satuin dengan yang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan dalam Protestan Pak. Dalam Protestan. Tapi menurut saya pribadi, iya benar. Yesus kalau dalam konsep ketuhanan ya Tuhan ya, tapi kalau dalam manusia dan tidak wajib disembah. Ya, itu saja sih menurut saya. Kalau itu dari keimanan saya sendiri, dan itu masih tetap saya kaji juga keimanan saya, apakah benar gitu kan atau tidak. Sampai sekarang saya masih mencari juga. Jadi mohon dimaklumin gitu kan, karena kita sama-sama masih belajar juga dalam ilmu keagamaan. Gitu. Thank you Bang Dadar. Sebelum ke Bang Dadar, saya menanya Bang Holi dulu. Kebenaran itu apa sih Bang Holi kalau menurut Anda? Kebenaran itu apa? Menurut Anda? Definisi kebenaran. Kondisi kebenaran benar-benar dari verifikasinya gitu kan. Ini sudah benar-benar terdetail dan ada dalil yang tidak bisa dibantahkan lagi gitu kan. Itu aja sih menurut saya. Kalau kebenaran itu yang sebenarnya adalah persesuaian antara data dan fakta. Itu baru benar namanya. Itu sih dari saya Pak. Lanjut Bang Dadar. Lanjut Bang Andi. Makanya Bang Holi itu sebetulnya tinggal mampu nggak, siap nggak menerima kebenaran itu. Oke. Ya sedikit nambahin ya, Bang Holi. Nah ini saya sepakat sekali nih sama Gurunda Yonatan Nandar ini, yang dimana ya jika kita ingin dalam agama itu harus jelas yang pertama tentang konsep ketuhanan, yang dimana contoh kecilnya nih seperti ini. Jadi apabila di agama Islam itu anak umur 3 tahun ditanya ya siapa Tuhan kamu, berapa jumlah Tuhanmu, maka dia akan menjawab ya Tuhan saya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan mengeluarkan dalil. Nah ini jelas di sini gitu. Quran surat Toha ayat 14 ya, yang artinya sungguh aku ini Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya. Tidak ada Tuhan selain aku
maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Terus berapa jumlah Tuhan? Maka dia akan menjawab qul huwallahu ahad. Ya, sesungguhnya Allah itu esa. Nah, di sini sebenarnya sangat jelas teman-teman. Nah, ini yang jadi pemikiran juga, Bang ya. Ini sering saya pertanyaan kepada saudara saya Kristen, yang dimana saya katakan, tolong jawab pertanyaan saya ini, karena saya sudah lama mempertanyakan dan ingin mendapatkan jawaban. Apa itu? Berapakah sebenarnya jumlah Tuhan yang diimani saudara Kristen? Apakah itu 3? Ya, kalau emang 3, siapa saja oknumnya? Dan kalau dan keluar dan di mana datanya gitu. Yang kedua, apakah 2? Kalau 2, siapa saja oknumnya dan di mana datanya? Dan kalau 1, siapakah yang 1 itu? Dan keluarkan dalilnya. Karena apa? Saat kita membicarakan konsep ketuhanan, maka ini memang harus jelas dan detail gitu. Karena apa, Bang? Mohon maaf, ini yang selalu yang dikeluarkan saudara Kristen itu, dalilnya itu salah satunya adalah Yohanes 1 ayat 1. Nah, di sini sebenarnya hanya apa namanya ya? Hanya tafsiran gitu. Dan setiap saya pertanyakan itu, teman-teman tidak bisa langsung menjawab 3, 2 atau 1, tidak. Tetapi mereka menjawab dengan memberikan rumus. Ibaratnya seperti ini, 1 tambah 1 berapa? Kan kita sebenarnya butuh jawaban itu 2 gitu. Tetapi terkadang saudara Kristen itu menjawab itu dengan rumus. Oh, kenapa bisa? Dia nggak bisa katakan 2, tetapi ini loh gini jalannya, rumusnya yang dikasih tahu. Itulah konsep Trinitas. Terkadang ini yang saya sesalkan seperti itu. Terus yang kedua, ya ini yang selalu saya bantah. Dari saudara kita Kristen selalu mengatakan ya, Yesus dan Isa itu adalah 2 oknum yang berbeda. Nah, itu 2 oknum yang berbeda. Itu nanti saat kita lihat ya, nanti saya bahkan sering memberikan tantangan. Kalau memang 2 oknum yang berbeda, silakan tunjukkan ya. Oh, perbedaannya sebanyak-banyaknya akan saya tunjukkan persamaannya sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam Islam juga ada kok perbedaan itu. Tapi perbedaan itu yang paling umum itu adalah di agama Kristen itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan, sementara kami menganggap dia adalah Nabi dan utusan Allah. Yang kedua, saudara Kristen menganggap Yesus itu mati di tiang salib, sementara Islam memberikan pembelaan bahwa saja yang mati di tiang salib itu bukanlah Isa putra Maryam, tetapi adalah seseorang yang diserupakan